Halo teman-temanku, bertemu lagi dengan saya Donatus. Saat ini saya akan sedikit berbagi cara ya, bagaimana menerima kenyataan hidup. Karena ini ada juga pertanyaan dari pemuda-pemudi atau anak-anak muda yang saya temui di luar sana ya. Mereka sering mengajukan pertanyaan susah untuk menerima kenyataan hidup. Nah, pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi tentang pengalaman saya untuk diketahui. Saya pernah membuat satu video tentang pengalaman hidup saya, di mana saya juga secara khusus ya dilahirkan dari bayi sampai dewasa ya. Saya juga dilahirkan secara fisik yang sempurna, sama seperti pemuda-pemuda lain. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika saya 2012 mengalami sebuah musibah kecelakaan, sehingga saya harus kehilangan satu organ tubuh saya yang tidak berfungsi, yaitu mata saya. Nah, ketika mengalami satu keadaan ini, pertama saya akan bercerita tentang keadaan saya ya. Keadaan saya. Nah, pada waktu itu saya sangat terpuruk sekali ya menerima satu kenyataan hidup, dan rasanya saya tidak sanggup. Teman-teman bayangkan, kita dilahirkan secara fisik sempurna, tiba-tiba kita berubah ya. Dan bagi saya itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Ditambah lagi dengan orang-orang yang ada di luar sana, ada yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung. Ada yang mengatakan nanti pasti tidak ada lagi orang yang mau berteman dengan dia. Ada juga yang mengatakan pasti nanti dia tidak akan mendapatkan istri, dan ada juga yang mengatakan pasti tidak ada lagi yang mau dengan dia. Tetapi ada juga yang mengatakan, orang-orang yang positif tentunya, ada yang mengatakan kamu masih sama seperti dulu, masih sempurna. Seperti itu. Dia mengatakan semua masih bisa berfungsi ya, walaupun tadi dikatakan mata saya satu tidak berfungsi, tetapi mereka mengatakan semuanya masih bisa berjalan seperti biasa. Dan mereka sering mengatakan di luar sana ada yang lebih parah daripada kamu. Dan itu menjadi satu pandangan dari beberapa orang, yang ada yang pro, ada yang kontra, ada yang negatif, ada yang positif. Nah, teman-teman semua, dalam kesempatan ini untuk menerima kenyataan memang itu adalah sesuatu yang sangat sulit bagi saya. Perlu proses, perlu waktu. Secara pribadi saya sangat tertekan ya, malu. Bahkan saya sempat beberapa bulan atau minggu itu tidak berani keluar dari rumah, karena saya malu dilihat orang-orang dan bertemu dengan teman-teman. Tetapi kenyataan hidup harus saya terima. Nah, oleh sebab itu
Saat ini saya akan berbagi bagaimana menerima kenyataan hidup. Nah, yang saya mau sampaikan adalah kepada kita, hidup ini terus berlanjut ya. Terus berlanjut, semuanya ada di tangan kita. Dan semuanya sudah terjadi. Penyesalan pasti ada, tetapi sesuatu penyesalan tidak bisa kita ulang kembali karena sesuatu sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, untuk melawan rasa malu atau rasa sakit di dalam hidup saya berjuang. Tentu tadi saya katakan tidak mudah ya, berjuang untuk bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi waktu itu saya belum tamat SMA ya. Jadi saya harus menamatkan sekolah saya, kemudian saya harus berjuang untuk melawan rasa malu saya atau minder saya. Nah, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada kita ya. Yang pertama saya mau sampaikan supaya kita tetap bisa menerima kenyataan hidup. Yang pertama, memang kita harus mengenali diri kita yang sekarang ya, mengenali diri kita yang sekarang. Kemudian kita harus menerima kenyataan bahwa memang kita sudah ada di titik ini, dan kita harus merubah pola pikir kita supaya kita tidak stuck di situ ya. Kita harus melanjutkan hidup kita supaya kita tidak menjadi beban bagi orang-orang terdekat kita, termasuk bagi kita sendiri. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan secara pribadi. Memang untuk bisa membawa saya keluar dari kepahitan hidup itu, saya memang mengingat apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan saya. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27, firman Tuhan katakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi dalam firman Tuhan ini saya mengambil kesimpulan, mungkin kita dipandang bodoh, mungkin kita dipandang orang lemah, mungkin kita dipandang tidak berdaya. Tetapi satu hal yang saya mau katakan kepada kita adalah bahwa kita punya Allah, punya Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka yang menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita adalah Tuhan itu sendiri. Nah, untuk teman-teman semua, bagi teman-teman yang mungkin sulit menerima kenyataan hidup, saya mau katakan kepada kita, kita harus tetap mengenali diri kita, kita harus menerima diri kita. Apapun kata orang lain terhadap kita, kita harus tetap berpikir positif tentang diri kita, dan jangan berhenti untuk berjuang melawan rasa malu di dalam kehidupan ini. Karena hidup ini bukan orang lain yang menentukan, tetapi kitalah yang menentukan kehidupan ini. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Sampai jumpa, semoga ini bermanfaat. Jika teman-teman rindu untuk berbagi pengalaman atau bertanya, silakan di komen. Dan saya juga rindu teman-teman bisa
follow akun saya supaya kita bisa saling menguatkan. Bagi teman-teman yang mendapatkan manfaat dalam video ini, silakan bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sampai jumpa.